Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Silviana, CPNS dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mohon perkenalannya Bu. Ya, selamat pagi Bu Laura. Perkenalkan, nama saya Gabriela Dinar. Saat ini saya bergabung di Legal Group PT Bank Sentral Asia yang berkantor pusat di Menara BCA Grand Indonesia. Dan sebelumnya saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebelumnya kami mendengar bahwa Bank BCA ini dikenal memiliki budaya kerja yang ramah dan profesional, bahkan sejak dari petugas keamanannya atau security. Apakah keramahan itu memang menjadi bagian dari SOP di Bank BCA itu sendiri, Bu? Boleh dibantu jelaskan? Ya, oke. Jadi kalau di BCA sendiri itu emang dikenal adanya BCA Way gitu. Jadi BCA Way itu apa? Itu tuh sebenarnya tata nilai dan visi misi dari BCA sendiri untuk para pekerjanya. Di mana memang para pekerja itu diharapkan dan diwajibkan untuk bisa selalu customer fokus. Jadi kita bisa fokus dengan nasabah dan melayani nasabah sesuai kebutuhan dan membantu mereka dalam setiap hal-hal yang diperlukan gitu Bu. Baik-baik, Bu. Berarti nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan dan harmonis dari core values ASN berakhlak itu juga diterapkan di BCA ya, Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya betul Kalau Bu. kalau di internal sendiri, Bu, bagaimana koordinasi antara divisi yang satu dengan yang lainnya seperti apa? Kalau antara divisi, kebetulan di kita juga ada yang namanya One BCA Bu. Jadi kita tuh nggak beda-bedain antara satu divisi dengan yang lain karena kita percaya kalau misalnya apa yang dilakukan oleh seseorang atau satu grup maupun satu divisi itu akan bermanfaat dan berkesinambungan dengan divisi-divisi yang lain. Jadi memang kita nggak ada batas-batas atau membedakan antara satu grup atau satu divisi dengan divisi yang lain sehingga komunikasi antar divisi sih kalau di sini secara internal sangat lancar ya Bu karena kan kebetulan kita ada di satu gedung yang sama juga jadi selain bisa berkoordinasi secara virtual baik dari aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya yang disediakan oleh kantor, kita juga bisa saling visit ke masing-masing lantai apabila memang memerlukan koordinasi yang harus tatap muka gitu, Bu. Baik-baik, Bu. Lalu Bu, saya juga ingin menanyakan, di Bank BCA itu sendiri ada perhatian khusus nggak sih Bu terhadap penyandang disabilitas? Mungkin ada kebijakan atau program atau fasilitas khusus seperti itu. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya untuk nasabah yang kebetulan ada penyandang disabilitas, memang disediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan supaya perbankan itu tetap bisa diakses gitu ya, Bu, oleh nasabah kita yang disabilitas. Kayak seperti contohnya di cabang banyak di cabang-cabang itu yang menyediakan kayak akses masuk ke cabang yang luas gitu sehingga tidak menyulitkan teman-teman yang mungkin menggunakan kursi roda gitu. Jadi ada juga nih akses khusus untuk eh, nasabah yang menggunakan kursi roda ataupun mungkin kayak kruk, tongkat dan lain-lain gitu, Bu. Terus selain itu juga disediakan ada toilet khusus untuk penyandang disabilitas yang ukurannya lebih luas. Serta kalau misalnya di BCA itu ada juga, ini termasuk inovasi juga sih Bu, jadi kita menyediakan ada mesin ATM juga di beberapa cabang tertentu sih memang untuk saat ini gitu ya, di cabang-cabang yang besar itu ada mesin ATM yang nggak harus pakai eh, tombol gitu ya, jadi ada mesin suaranya gitu. Tapi kalaupun misalnya di cabang tersebut itu tidak tersedia teknologi tersebut, tetap ada pegawai kita yang membantu gitu, yang yang siaga gitu ya, bantu untuk teman-teman penyandang disabilitas yang merupakan nasabah kita. Kalau misalnya untuk pekerja sendiri, mungkin kalau saat ini di grup hukum memang belum ada gitu ya untuk teman-teman disabilitas yang bergabung bersama kami. Tapi BCA itu menyediakan lowongan pekerjaan juga untuk teman-teman disabilitas khususnya sebagai customer service gitu di hal BCA itu ada. Hmm. Berarti memang di Bank BCA itu sendiri menerima pegawai penyandang disabilitas gitu ya Bu, sebagai customer Iya, service. ada.
Iya betul. Lalu kami ingin menanyakan juga Bu, bentuk bentuk tanggung jawab dari Bank BCA itu sendiri terhadap nasabah, terutama dalam hal keluhan-keluhan atau permasalahan layanan, ada Bu, seperti apa? Kalau misalnya terkait keluhan, mungkin ini tergantung juga ya Bu, keluhannya apa. Tapi sebenarnya customer service kita itu ready 24 jam untuk nasabah gitu ya. Jadi jam berapa aja nasabah mau menyampaikan keluhannya itu pasti ada yang angkat dan pasti ditanggapin gitu. Tapi mungkin karena kadang kan keluhannya bermacam-macam ya dan harus dikoordinasikan dengan banyak pihak. Jadi pastinya kita akan butuh waktu untuk proses. Tapi semua keluhan itu dicatat dan direkod juga dengan baik sehingga kita memastikan bahwa semua keluhan itu diselesaikan secara uh, cepat dan tepat. Baik, Bu. Lalu Bu, untuk di tengah perkembangan teknologi sekarang ini, bagaimana cara Bank BCA untuk mendorong pegawainya tetap adaptif terhadap segala perubahan yang cepat ini? Oke, jadi kalau di website ini kita tuh disediakan juga Bu platform digital gitu ya untuk para pegawai untuk bisa melakukan pembelajaran mandiri gitu. Jadi ada e-learning untuk kita itu untuk mempelajari isu-isu yang berkembang gitu ya, baik terkait dengan teknologi maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kayak misalnya kalau kita di sektor perbankan ini kan lumayan sering berkaitan dengan misalnya tindak pidana pencucian uang gitu-gitu ya Bu. Nah itu nggak cuma dari bagian legal maupun mitigasi risiko aja nih yang dikenalkan dengan itu gitu. Jadi memang satu organisasi ini, satu institusi ini diharapkan mampu memahami hal itu. Jadi kita bisa belajar sendiri melalui e-learning yang disediakan nih sama kantor. Terus kalau selain dari e-learning, sering juga diadakan kayak seminar-seminar gitu ya di kantor yang bisa diakses gitu secara gratis dan hybrid. Jadi kalau misalnya lagi bisa langsung datang atau juga bisa join dari Zoom gitu dengan tema-tema yang berbagai macam gitu. Jadi bisa aja terkait keuangan, bisa terkait kriminalitas di perbankan, terus hal-hal apa aja yang perlu kita adaptasi, terutama juga kalau sekarang ini kan banyak yang terkait perkembangan ada gap generasi gitu ya dengan adanya Gen Z dan eh, apa namanya generasi-generasi yang sebelumnya bagaimana cara kita bisa bekerja dan bekerja sama supaya bisa efektif gitu. Baik Bu, dari penjelasan Ibu Gabriela sendiri sudah sangat terlihat ya Bu, nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, lalu juga adaptif dan kolaboratif itu benar-benar sangat diterapkan di Bank BCA. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara kami. Dan selamat beraktivitas kembali, Bu Gabriela. Terima kasih, Ibu. Ya, sama Bu. Semoga lancar semuanya. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi.